Melangkahi kakak ketika menikah haram? Pertanyaan. Jika saya ingin menikah, apakah saya harus menunggu sampai kakak saya menikah terlebih dahulu? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ada banyak aturan di sekitar kita yang ditetapkan berdasarkan adat dan budaya. Sebenarnya, ini tidak menjadi masalah. Karena Islam menghargai adat dan budaya selama di sana tidak bertentangan dengan aturan Allah dan tidak ada unsur kedoliman. Ketika salah satu dari kriteria ini tidak terpenuhi, tentu saja adat dan budaya itu tidak boleh diberlakukan. Salah satunya masalah melangkahi kakak dalam menikah. Bagi sebagian masyarakat, ini pantangan atau bahkan tindakan kedurhakaan. Seorang adik dianggap melanggar hak kakaknya ketika dia mendahului menikah sebelum kakaknya. Kita akan mengukur bagaimana status aturan ini dan bagaimana Islam mengaturnya. Pertama, Islam menganjurkan dan memotivasi kaum muslimin agar segera menikah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa. Karena itu bisa menjadi tameng syahwat baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam juga menganjurkan agar kaum muslimin saling bekerja sama untuk mewujudkan pernikahan. Ketika ada di antara mereka yang belum menikah, yang lain dianjurkan untuk membantunya agar bisa segera menikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Nikahkanlah orang yang bujangan di antara kalian, serta orang baik dari budak kalian yang laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui." Quran Surat An-Nur ayat 32. Kedua, Islam hanya menetapkan syarat seorang muslim disyariatkan agar segera menikah ketika dia sudah mampu. Mampu secara finansial sehingga bisa menanggung nafkah keluarganya, mampu dalam menyediakan kehidupan yang layak bagi keluarganya. Tidak ada persyaratan bahwa kakak harus sudah menikah, juga tidak pernah ada larangan untuk melangkahi sang kakak. Sehingga ketika sebagian masyarakat mensyaratkan pernikahan adik harus dilakukan setelah kakak menikah, berarti mereka menetapkan syarat yang bukan syarat dan itu menghalangi terwujudnya pernikahan. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menetapkan syarat yang bertentangan dengan aturan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, semua syarat yang tidak ada dalam kitabullah, maka itu batil, meskipun jumlahnya 100 syarat. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Ketiga, menghalangi seseorang untuk melakukan sesuatu yang dianjurkan dalam syariat, tanpa alasan yang dibenarkan termasuk tindakan kezaliman. Anda bisa membayangkan, ketika adik dilarang menikah selama kakak belum menikah, sementara terkadang si kakak belum menemukan jodohnya. Lalu sampai kapan sang adik akan menikah? Sementara batas mencarikan jodoh bagi si kakak belum jelas waktunya. Kita tidak boleh membela orang lain dengan cara mendolimi orang lain. Membela kakak dengan cara mendolimi adik, jelas tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Kita bisa semakin jelas memahami ini jika kita tetapkan pada kasus lain. Anda bisa perhatikan beberapa contoh berikut. Adik tidak boleh lebih kaya dibandingkan kakak. Jika adik lebih kaya daripada kakak, maka kekayaan adik harus diberikan ke kakak. Adik tidak boleh lebih sukses daripada kakak. Jika adik lebih sukses, adik harus menurunkan prestasinya agar kakak tidak kalah saing. Kita sepakat aturan semacam ini tidak boleh diterapkan, karena jelas sangat mendolimi adik. Dan sebenarnya, jika kita pertimbangkan, tidak jauh berbeda dengan aturan, adik tidak boleh menikah sebelum kakak. Jika adik sudah punya calon, harus ditunda pernikahannya atau dibatalkan. Keempat, barangkali ada yang beralasan. Jika adik menikah mendahului kakak, ini akan menghambat kakak untuk mendapatkan jodohnya. Namun alasan ini jelas sangat tidak bisa diterima jika tidak dikatakan bahwa ini adalah keyakinan kesyirikan, karena meyakini adanya sebab yang itu bukan sebab. Kita sepakat, rezeki ada di tangan Allah, jodoh ada di tangan Allah. Dia yang mengatur dan memberikannya kepada manusia dengan cara yang bijak dan tepat.
Ketika adik lebih cepat kaya daripada kakak, tentu bukan berarti adik menghalangi kakak untuk mendapatkan rizki. Ketika adik lebih sukses daripada kakak, bukan berarti pula akan menjadi penghalang bagi kakak untuk sukses. Kita sangat sepakat dengan hal itu. Demikian pula yang terjadi dalam masalah pernikahan. Pernikahan adik jelas bukan penghambat jodoh bagi si kakak. Yang lebih berbahaya lagi, ketika aturan semacam ini dikembangkan, bisa jadi akan memicu permusuhan antara adik dan kakak. Adik akan merasa orang tuanya pilih kasih dan lebih berpihak kepada kakak. Kelima, boleh saja sang adik memberikan hadiah kepada si kakak. Barangkali bisa sebagai pelipur kesedihannya yang belum menemukan jodohnya. Dan semacam ini dianjurkan sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, hendaknya kalian saling memberi hadiah, karena hadiah dapat menghilangkan kebencian yang ada dalam dada. Hadis riwayat Tirmidzi. Demikian, Allahu a'lam.